seringkali kayaknya nggak masuk akal ya. Kenapa orang udah kurang ajar kayak gitu sama kita, orang udah nggak baik kayak gitu, kita malah balas dengan kebaikan. Tapi saya mau bilang itu kekuatan. Kalau kamu bisa balas kejahatan orang dengan kebaikan, Yesus menang. Amen. Jadilah orang yang tulus, berbuat baiklah kepada semua orang. Tuhan mau kita orang baik dan orang yang peduli sama orang lain. Pulanglah dan jadi pahlawan bagi orang-orang di sekelilingmu. Kamu ada hari ini karena orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Jadilah pahlawan juga untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati, kita doa. Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini saya mau menanggapi khotbah dari Ibu Heni Kristianus yang saya hormati. Saya berharap poin yang saya komentari hanyalah kesalahan kata semata dari beliau, atau kesalahan pendengaran saya saja, atau kesalahan penulisan teks dari akun yang memposting video tadi. Karena itu saya sangat berharap ada klarifikasi dari beliau. Tapi berhubung beliau adalah seorang pengkhotbah yang sangat dikenal luas, maka apapun yang beliau katakan pasti akan didengar banyak orang dan akan berdampak luas. Menurut saya begitu, saudara. Saya secara khusus menanggapi pernyataan beliau bahwa jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka Yesus menang. Hal tersebut juga bisa berarti bahwa jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti Yesus tidak menang, seri, atau kalah, atau bagaimana ini? Jadi faktanya, jika saya membalas kejahatan dengan kejahatan, Yesus tetaplah pemenang. Kemenangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh perbuatan saya. Jadi perbuatan manusia tidak ada andil apapun dalam kemenangan Tuhan Yesus. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus kalah. Jadi bukankah ada contoh ya saudara di Alkitab bahwa Yudas bahkan membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan kejahatan? Apakah karena hal itu Tuhan Yesus menjadi kalah? Bukankah banyak kisah di mana para rasul mati menjadi martir karena orang-orang jahat? Lalu apakah karena hal tersebut maka Roh Kudus pantas dikatakan sudah kalah? Apakah dulu ketika saya jahat berarti Yesus pernah kalah melawan saya atau bagaimana? Kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat tersebut justru menjelaskan bahwa Yesus juru selamat kita yang memberikan kepada kita kemenangan. Seseorang hanya bisa memberi sesuatu jika dia memilikinya. Yesus memberi kemenangan pada kita karena dia memiliki kemenangan itu. Karena dia adalah pemenang, saudara. Karena itu Yesus bisa memberi kemenangan pada kita. Kita buka lagi Wahyu 5 ayat yang ke-5, saya bacakan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi Yesus telah menang ya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sekali lagi Yesus adalah singa dari Yehuda telah menang, saudara. Jadi selain mengkritisi hal tadi, saya juga mau mengingatkan Ibu Heni bahwa diam justru bukan tindakan yang tepat. Sekali lagi, diam bukan tindakan yang tepat ya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Ibu Heni bahwa ada 3 jalan keselamatan. Itu khotbah yang sebelumnya lagi, saudara. Untuk materi tersebut saya sudah membahasnya. Saudara bisa melihat video pada card yang tertera di atas ini. Jika itu hanyalah kesalahan, maka Ibu Heni harus klarifikasi. Ingat Bu, mendiamkan sesuatu kesesatan adalah suatu tindakan yang jahat. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan ibu, melainkan sebagai sesama hamba Tuhan, saya juga harus mengingatkan sesama kawan sekerja dalam Tuhan, Bu. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita buka juga 2 Timotius 4 ayat yang kedua.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mendiamkan kesesatan adalah dosa. Buktinya kita buka di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, ya. Tetapi selain mengkritisi, saya juga harus mengapresiasi Ibu Heni karena juga sudah mengajarkan firman Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan di video awal tadi. Jadi untuk hal tersebut saya juga sangat setuju. Saya sangat mensetujunya dengan tanpa keraguan sedikit pun. Kita buka Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita buka lagi 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu saling memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita buka lagi 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi semoga video ini bisa sampai pada Ibu Heni, bisa didengar oleh orang yang juga mendengar potongan khotbah Ibu Heni tadi, dan Ibu Heni bisa klarifikasi dan bukan hanya diam saja, Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati.